Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan memberikan tutorial menguji data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita akan mengolah data untuk pengujian dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, yang pertama, kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Aplikasi SPSS-nya, teman-teman bisa menggunakan versi yang berapa aja. Nah, untuk yang di layar, saya menggunakan tipe SPSS 22. Nah, sebelum masuk ke pengujian data, di sini kita lihat dulu di sebelah kiri bawah ada data view dan variable view. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke variable view. Nah, di sini terdapat kolom nama, tipe, with, decimal, labels, values, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, semuanya kita isi sesuai dengan data yang kita peroleh. Kita terlebih dahulu akan memasukkan data yang kita peroleh terlebih dahulu. Kalian bisa menyimaknya. Nah, untuk tutorial yang pertama kita akan menguji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, pada variable view-nya kita memasukkan nama, tipe, with, decimal, label, values, dan yang lainnya. Nah, nama kita isi dengan ppb. Nah, lalu type-nya numerik, with-nya 8, desimalnya 2. Untuk labelnya kita akan tuliskan penjualan per bulan. Nah, jadi di nama itu kita singkat. Kalau di label kita jelaskan nama dari itu. Nah, lalu pada kolom yang kedua kita akan menamai pendidikan dengan pen, type-nya sama, desimalnya sama, labelnya menjadi pendidikan karena pen menggambarkan pendidikan. Nah, lalu kolomnya kita ubah menjadi 34. Semuanya disamakan seperti yang atas. Nah, lalu selanjutnya kita isi saja datanya sesuai dengan data yang kita peroleh ya. Di data view kita isinya di sebelah kiri dari variable view. Kita isi saja datanya semuanya sampai selesai. Dikarenakan pada data view tidak bisa memasukkan huruf, makanya kita rubah angka 1 sebagai pengganti SMU dan angka 2 sebagai pengganti SMP. Nah, kita lihat pada variable view di values kita menggunakan semisal angka 1 itu SMU ya, dan angka 2 itu sebagai SMP. Kita masukkannya di values. Nah, lalu kembali ke data view, kita udah memasukkan kode-kodenya, angka 1 dan angka 2. Lalu selesai itu kita ke file aja, lalu di save. Setelah di save, kita menunggu filenya ke save, lalu kita akan mulai menganalyze. Nah, sebelumnya kita kan tadi udah mengganti kode ya, dari 1 sebagai SMU dan 2 sebagai SMP. Nah, semuanya udah berubah di data view jadi SMP dan SMU. Kita bisa lihat di gambar. Nah, lalu kita ke analyze aja untuk mencari hasil dari
uji 2 sampel yang tidak berhubungan. Nah, ini hasilnya setelah di copy paste ke Word. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita dapat 2 tabel. Nah, uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Kita bisa lihat di ini di hasilnya. Nah, karena kita punya rumus jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, karena nilai sig di sini lebih dari 0,05 maka HO diterima. Nah, kalau HO diterima itu artinya tidak ada hubungan antara tingkat penjualan per bulan dengan pendidikan, atau tidak ada hubungannya variabel 1 dan variabel kedua. Kita bisa tulis aja ya di situnya. Setelah kita mencoba tadi mengolah 2 sampel yang tidak saling berhubungan, nah pada kali ini kita akan mencoba menganalisis uji t-test. Nah, kita ke variabel view lagi, name-nya kita isi, semuanya kita isi sesuai data yang kita peroleh. Nah, kita isi namanya sebelum, karena data di sini ada sebelum dan sesudah. Kita singkat saja menjadi SBLM. Lalu tipenya seperti biasa numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya kita tulis sebelum. Nah, lalu kolomnya kita tulis aja 14 karena datanya ada 14. Lalu kita ke variabel yang kedua, karena semuanya sama ya. Ke kolom yang kedua kita isi aja sesudahnya jadi SSDH. Nah, tabnya kita klik numerik aja, lalu labelnya jadi sesudah. Pokoknya semuanya disamain sama yang atas sampai row kita samakan. Nah, kalau udah selesai, kita kembali ke data view. Nah, di data view kita klik aja. Nah, udah ada variabelnya SBLM sama SSD. H atau sebelum sama sesudah. Nah, kita isi aja sebelumnya dengan data yang udah kita punya, kita isi saja sampai selesai.
udah keisi semua data sebelum dan sesudahnya, kita akan meng-save dulu atau menyimpan datanya, takut hilang. Kita klik biasa aja ini ke file, lalu ke save as. Nah, kalau udah di save, kita langsung aja ke analyze. Kita cari mana yang akan kita gunakan untuk menganalisis data ini. Nah, kita akan ke compare means, lalu paired sample t-test. Nah, kalau udah, ini hasilnya udah di-copyin ke Word karena di SPSS nggak keluar. Nah, hasilnya ini kayak gini, ada 3 tabel yang mana isinya ada nilai sig. Nah, seperti yang tadi, jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kita bisa dilihat di tabel bahwa nilai signya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,14. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau nilai sig lebih dari 0,05 itu, maka HO-nya diterima. Nah, untuk kesimpulannya, jika sig jika HO diterima, maka tidak ada hubungan ya, seperti yang tadi. Maka hasilnya, jadi tidak ada hubungan antara jamu diet dengan berat badan. Kita tulis aja di Word-nya seperti itu, sesuai perintah datanya. Nah, selesai. Terima kasih.